Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi dengan podcast kesayangan kita, yaitu podcast Pak Kumis. Podcast pembahasan tentang hukum Islam yang kompetitif dan excellent dan mumtaz. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan sumber daya manusia. Ya, berdasarkan hasil riset dari Pak Dr. Wendy Zulkarnain sudah menemukan fakta yang menarik ya terkait dengan sumber daya insani yang ada di perbankan syariah ya. Dan pertumbuhan perbankan syariah itu cukup besar. Kemudian peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah juga sudah relatif komplit dan cukup bisa memayungi ya aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan sumber daya insani yang itu menjadi salah satu dari ekosistem perbankan syariah. Ya. Kita sudah hadir ya seorang akademisi dan seorang ahli riset ya di bidang ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan perbankan syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wendy Zulkarnain ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya bisa berjumpa kembali dalam podcast Pak Kumis. Prodi S3 Hukum Islam Pasca Sarjana UN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah. Kumaha damang ya. Alhamdulillah. Nah, judul dari riset Bapak itu yang dituangkan dalam disertasi strategi pengembangan sumber daya insani dalam peningkatan daya saing Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPS di Jawa Barat ya. Ini tentu saja fokus pembahasan kita ke sumber daya insani di BPS Jawa Barat ya. Begitu. Nah, kenapa ini menarik? Pada ekosistem perbankan itu tidak hanya sumber daya insani, tetapi juga ada yang lainnya, IT ya, kemudian infrastruktur, kemudian juga peraturan gitu ya, regulasi gitu, kemudian juga berkaitan dengan marketing ya, lalu akuntansi dan sebagainya. Tapi ini temanya langsung get to the point ke sumber daya insani. Ya. Nah, ini menarik gitu ya. Dan bahasa Bapak menggunakan bahasa sumber daya insani, tidak SDM gitu. Tapi akan memberikan penjelasan. Silakan untuk menjelaskan latar belakang ya penelitian Bapak itu untuk disampaikan kepada audiens atau kepada pemirsa. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Hasan. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Pak Kumis. Mudah-mudahan berkelanjutan dan memiliki dampak yang positif di dunia hukum Islam. Berbicara tentang sumber daya insani, tentu awalnya penelitian terkait sumber daya insani itu dikaitkan dengan kompetensi saya di bidang sumber daya manusia. Namun pada akhirnya saya melihat sisi lain kenapa kecenderungan pengelolaan SDM itu hanya kaku di regulasi saja, di peraturan, karena dari tuntutan atas sumber daya manusia ini terukur dari sisi kuantitatif saja. Misalkan terkait berapa capaian kerja atau kinerjanya, berapa absensi. Di sisi lain ada hal yang hilang, ada hal yang tidak terelaborasi, bagaimana memposisikan sumber daya manusia ini sebagai bagian dari kesuksesan sebuah organisasi ya. Terutama di perbankan ya? Terutama di perbankan. Dalam konteks perbankan syariah tentunya ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan kesyariahan.
Sehingga sumber daya insani ini menjadi pilihan. Karena apa pembedanya? Lebih pada pendekatan kualitatif di sisi bagaimana SDM itu ditempatkan sebagai aset. Di mana sebagai alat. Ya, kalau aset ya. Ya, kalau SDM dipersepsikan alat saja untuk mencapai tujuan, sebagaimana manajemen sumber daya manusia, yaitu keilmuan yang di dalamnya mengolah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Berarti SDM itu hanya alat saja. Tapi di sisi lain dengan sumber daya insani kita melihat sisi lain dari keberadaan sumber daya itu, yaitu dari sisi bagaimana manusia itu ditempatkan sebagai bagian dari kesuksesan organisasi, terutama misalkan terkait bagaimana nilai-nilai rohani mempengaruhi dia bekerja, nilai-nilai disiplin mempengaruhi watak dia dalam menyelesaikan tugas, sehingga ini yang menjadi menarik. Kenapa di BPRS itu saya mengambil sumber daya insani? Karena dipahami bahwa manusialah yang menjadi otak utama dari tergeraknya sebuah organisasi yang keseluruhan pergerakannya itu terkontrol. Dari sisi kuantitatif ya, Bapak menyebutkan hanya hal-hal yang 20% ya, kita kompetensi dan juga kemampuan dari sumber daya insan itu ya memiliki latar belakang syariah. Nah itu menarik. Hanya 20% lah. Ya. Sementara padahal itu di bank syariah ya. Ya, betul. Sementara 80%-nya justru mungkin pindahan dari latar belakang dari konvensional. Itu menarik. Kenapa? Ya, oke. Nah, itu dia mengenai sumber daya yang menjadi penopang BPRS ini sendiri dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena apakah sumber daya yang ada itu berkesesuaian kompetensinya, berkesesuaian karakternya, atau berkesesuaian cara pandangnya dengan visi dan misi dari BPRS itu sendiri. Sehingga dibangunlah cara pandang sumber daya insani itu untuk didorong agar memiliki kemampuan yang secara spiritual maupun rohaniah mendukung kinerja dia di perusahaan itu. Baik, Bapak kan melakukan riset yang disebut riset itu ilmiah, itu kalau menggunakan pertama metode data, yang kedua menggunakan kerangka teori. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan, mengelaborasi berdasarkan analisis teoritis terhadap data yang ada di perbankan syariah, khususnya BPRS. Ya, berbicara tentang data yang ada di BPRS syariah tadi sudah disebutkan, ternyata hanya 20% saja yang memiliki kompetensi yang linier dengan kesyariahan di perbankan. Untuk itu, dengan struktur penelitian yang sedemikian rupa, saya mengambil katakanlah teori-teori yang berhubungan dengan sumber daya insan itu. Dimulai dari grand teori saya katakanlah dilandasi oleh maqasid syariah, di mana di dalamnya maksud dan tujuan hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dengan cara bagaimana? Dengan menjaga agama, dengan menjaga amal, dengan menjaga akal, juga menjaga harta, lalu juga menjaga keturunan. Sehingga keberadaan sumber daya insani di perusahaan itu tidak hanya semata-mata mencari kehidupan duniawi saja, tapi diorientasikan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, dalam tataran middle theory diawali dengan salah satu ayat di surat Al-A'raf ayat 99 yang bunyinya huzil afwa wa'mul bil urfi wa a'rid anil jahilin. Saya lihat bahwa huzil afwa di sini, jadilah pemaaf, ini merupakan modal dalam memastikan yang bersangkutan atau SDI itu memiliki budaya kerja yang di dalamnya saling membantu, saling memaafkan jika ada permasalahan, tapi di sisi lain saling memberikan literasi syariah.
Lalu yang kedua terkait dengan apa namanya? Wa'mur bil urfi, ya. Ini tentang perintah kebaikan. Nah, perintah kebaikan, ya, amal ma'ruf dan munkar. Bagaimana amar ma'ruf itu diwujudkan? Dengan memformulasikan kebaikan itu dalam satu pelatihan. Dengan memformulasikan kebaikan itu dengan cara memimpin dengan baik gitu. Dan yang terakhir juga ya warga jahiliyah, jangan bodoh gitu, berpalinglah dari orang bodoh, tingkatkan kompetensi, luaskan literasi kesyariahan gitu. Baik. Jadi itu ya. Dan Bapak menemukan ya sebagai peneliti dari apa lembaga perbankan syariah itu ya, khususnya di Jawa Barat gitu ya, terkait dengan SDI-nya itu, sumber daya insani itu, dengan karakteristik dan juga performa yang seperti apa. Kalau itu dianggap 20% cukup mewakili ataukah malah dianggap kurang gitu loh Pak? Ya. Jadi kurang itu dipersepsikan kurang dari sisi pemahaman kesyariahannya, sehingga SDI yang ada korelasi dengan pekerjaan itu banyak yang tidak nyambung. Misalkan dalam konsep tanggung jawab ya, yang berkaitan dengan keberadaan dia sebagai khalifah, otomatis di pekerjaan pun sebagai bagian dari sumber daya insani dia harus memiliki tanggung jawab, mampu memimpin dirinya maupun memimpin timnya untuk mencapai target perusahaan. Lalu dalam hal keilmuan ya, bahwa kita juga dituntut untuk selalu menuntut ilmu. Ternyata perkembangan teknologi saat ini, perkembangan regulasi kesyariahan saat ini juga berkembang sebegitu besar, dikaitkan dengan proses digitalisasi. Itu yang menjadi temuan, sehingga lahirlah semacam kebaharuan untuk menjadikan model meningkatkan sumber daya insani di BPR Syariah. Baik, jadi kalau begitu sumber daya insan itu belum ideal ya di BPRS khususnya di Jawa Barat. Nah, kurang ideal itu dari sisi, kalau saya aspek dua hal ya. Yang pertama kompetensi ya. Ya, kompetensi berkaitan berarti keilmuan, knowledge, pengetahuan ya, dan juga keterampilan, skill. Nah, kira-kira dari sisi itu memang SDM-nya masih belum memadai. Nah, yang kedua dari sisi integrity, seperti tadi konsep khilafah, konsep al-ma'rufnya, gitu. Apa begitu Pak? Memang dari sisi integritinya, dari sisi kompetensi. Ya, betul. Tadi dalam masuk di model yang ditawarkan dari penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan tidak hanya kompetensi tapi juga kapabilitas. Kompetensi dipersepsikan sebagai pengetahuan saja, sehingga dia tahu caranya, dia tahu tekniknya, tetapi secara kapabilitas dia mampu nggak menghadapi permasalahan dari pengetahuan yang dia dapatkan dari lingkungan yang dia jalani. Nah, terkait dengan integritas, integritas juga masuk menjadi perhatian di novelty yang ketiga, yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Karena apa? Integritas apapun ceritanya, walaupun memang sebagai sumber daya insani yang ada di lingkungan BPRS itu harus bertanggung jawab, tapi bagaimana mendorongnya? Yaitu dengan mendorong supaya lebih sejahtera, mendorong supaya memiliki kontribusi aktif dalam pengembangan BPRS itu sendiri, sehingga mereka atau si SD itu merasa posisinya mendapatkan umpan balik yang berkeadilan. Baik. Bapak menawarkan ya bahwa untuk membangun SDM yang mumpuni, memiliki integritas, memiliki kompetensi dengan penawaran yang disebut dengan green, human resources management. Nah, itu maksudnya apa Pak? Kenapa bahasanya green Pak? Tidak blue atau yellow atau apa gitu? Silakan Pak. Green itu mungkin dianggapnya sebagai frase yang
bisa dilihat dari sisi lingkungan. Nah, lingkungan yang mudah dipersepsikan dalam konteks warna adalah warna hijau, sehingga jatuhlah pilihannya kepada green. Tidak, kalau blue dianggapnya kayak blue ocean, itu ruang terbuka ya kalau green. Nah, bicara tentang green, kenapa green human resources management ini menjadi orientasi pilihan konsep berorganisasi saat ini untuk mendidik SDI-nya? Karena apapun ceritanya, dunia ini juga memiliki batasan resources-nya. Dunia ini juga memiliki level-level permasalahannya, apalagi terkait dengan sumber daya alam. Sehingga keberadaan sumber daya insani yang memperhatikan lingkungannya dianggap sebagai sebuah upaya memastikan peran SDI ini sejalan dengan pelestarian lingkungan. Baik. Jadi konsep, kalau belum masuk ke teori ya, konsep konstruk tentang sumber daya insani yang ideal itu selama ini kalau membandingkan dengan konsep atau konstruknya sumber daya insani model barat gitu, atau secara teoritis itu sudah diformulasikan. Nah, bedanya apa? Apa yang ditawarkan oleh Pak Wandi ya, tentang model yang khas gitu, sumber daya insani yang berbasis tadi, maqasid syariah itu. Seperti apa Pak itu bentuknya, supaya nanti dijadikan sebagai referensi gitu loh Pak? Ya, bentuk langsung dari bagaimana model pengelolaan sumber daya insani ini bisa beda dengan barat ataupun yang sudah existing sekarang, dikaitkan dengan maqasid syariah. Seperti tadi disebutkan, ada 5 hal yang menjadi unsur-unsur pembentuk karakter dalam menjadikan si SDI itu memperhatikan 5 hal itu, yaitu bagaimana dia menyelamatkan atau menyejahterakan, kaitannya dengan harta, kaitannya dengan jiwa, kaitannya dengan bagaimana keturunannya. Dia memperhatikan tidak hanya melulu bisnis, dan yang paling utama kaitannya dengan hifzul din, menjaga agama. Karena jangan sampai di lingkungan BPRS yang notabene dianggap lingkungan Islami, tetapi akhlak dan kelakuannya tidak Islami, tetapi perilakunya berlawanan dengan katakanlah norma-norma normatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep kebaruan yang kedua tadi yang green itu, green human. Jadi bagaimana mengimplementasikan green human resource management ini supaya apa? Supaya lingkungan juga terjaga, dan satu hal yang tadi kata kuncinya sustainability. Kita hidup bersama untuk masa depan gitu. Dan yang terakhir, apalagi yang membedakan dengan produk pengelolaan SDM barat atau yang lainnya, yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Seolah-olah sejahtera padahal tidak adil, seolah-olah adil padahal akhirnya tidak sejahtera. Nah, bagaimana pengelolaan SDM ini melahirkan itu? Memang itu ideal ya ke depannya. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah konsep yang dikonstruksi menjadi sebuah teori. Tapi sekarang ada persoalan, tantangan Pak ya, berkaitan dengan satu perkembangan robotik misalnya. Sekarang kan perbankan sudah mulai melirik ya, digital bank gitu ya. Jadi sumber daya insani itu relatif bisa direduksi, bisa dikurangi gitu. Jadi sekarang yang berkembang malah mungkin dengan teknologi mempercepat. Karena dengan adanya IT, kemudian AI dan sebagainya itu mendisrupsi, mengganggu dan terjadi perubahan akibat adanya inovasi begitu. Bagaimana itu menghadapinya gitu? Apapun juga kita harus menerima kenyataan perubahan itu, karena pasar itu menuntut kita relate ya, berkesesuaian dengan apa yang kita mampu layani dalam konteks BPRS ya. Nah, bagaimana apakah kita akan terganti? Ya jelas secara angka akan terganti, tetapi secara fungsi ada hal yang tidak tergantikan dari sisi keberadaan sumber daya insani, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks sosial. Karena
perkembangan AI yang didefinisikan mengganti dipandang dari sudut sumber daya insan itu tidak akan mengganti, tetapi akan mendukung. Nah, bagaimana merubah paradigma mengganti menjadi mendukung? Bagaimana setiap insan yang ada di BPRS itu sendiri kinerjanya lebih optimal, lalu kedisiplinannya menjadi lebih baik, lalu pada akhirnya kesejahteraan menjadi meningkat dengan ada teknologi itu, bukan teknologinya menghilangkan dia. Gitu. Ya, jadi kalau pakai AI atau pakai robot itu lebih mekanistik, tanpa ruh. Gitu. Ya, tanpa ruh. Tanpa ruh, ya. Walaupun sebenarnya itu kan robot itu bisa dikendalikan, dia bisa disiplin, lalu juga bisa jujur gitu ya, bisa amanah, tergantung orang yang mengendalikannya. Atau ketika robot itu menghitung, tapi karena yang mendrive-nya, merekayasanya untuk kepentingan kejahatan, orientasi yang salah, itu kan bisa salah juga. Jadi sangat bergantung the man behind the gun. Betul. Jadi manusianya sendiri akhirnya yang mengendalikan itu. Baik, kemudian ini Pak. Penelitian Bapak ini dari sisi signifikansi kontribusinya itu Bapak akan memberikan jalan keluar bagi industri perbankan ya. Itu akan masuk, apakah akan dimasukkan ke regulasinya gitu ataukah mau ditanamkan, diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan seperti peningkatan SDM lewat diseminasi, training atau apa itu? Harus diakui bahwa penelitian ini juga belum pada ranah final ya. Penelitian ini dalam konteks keberlanjutannya. Tentunya ada keberlanjutan yang saya pikirkan terkait dengan pengembangan ini. Misalkan terkait bagaimana hasil penelitian ini diuji modelkan antara apa yang diterapkan di di BPR Syariah, diuji modelkan dengan pendekatannya, diuji modelkan di bank yang konvensional, kan belum juga dicoba. Nah, kalau misalkan di lingkungan BPR Syariah, notabene lah awalnya dia menginginkan juga kehidupan syariah, walaupun terpaksa atau tidak terpaksa. Situasinya sudah situasi yang terkondisikan syariah. Nah, nilai-nilai SDI ini apakah juga bisa kompatibel di bank konvensional? Itu juga menjadi tantangan untuk uji selanjutnya. Lalu yang kedua, kita juga baiknya melibatkan Dewan Pengawas Syariah, DPS Dewan DPS itu supaya bisa menjadi validator ya, memvalidkan apakah temuan ini valid secara normatif, bisa diterapkan atau masih ada perbaikan ke depan. Itu mungkin. Baik, ini penelitian tentang sumber daya insani ini berbasis pada konsep syariah itu memang jarang dilakukan. Jadi ini saya kira penelitian yang unik ya, penelitian yang jarang. Baik, karena ini sesinya tidak lama, kemudian Bapak bisa meng-close close statementnya seperti apa hasil riset ini Pak? Atas penelitian dengan judul strategi pengembangan sumber daya insani ini, tentunya sebagai pribadi dan tim kita menginginkan ke depan sumber daya insani di bumi Indonesia, di bumi Nusantara ini memberikan dampak kebaikan. Tentunya dampak kebaikan itu tidak hanya bagi umat Islam, tapi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Yang pertama mungkin di perguruan tinggi yang Bapak kelola sekarang. Iya, betul. Ya, karena secara prinsip kita akan disebut sudah mengupayakan sumber daya insani ini terimplementasikan jika kita mampu berkualitas dalam 4 hal. Berkualitas dalam ilmu, berkualitas dalam akhlak, lalu berkualitas juga dalam tanggung jawab, dan tentunya memberikan rasa keadilan bagi seluruh sumber daya Indonesia. Baik, terima kasih pada Pak Wali Sultan atas pertemuan yang sangat menarik ini. Bapak sudah memberikan
share ya hasil penelitiannya, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi kaum akademisi, Iya. yang kedua bagi praktisi, Iya. dan ketiganya tentu saja bagi masyarakat Masyarakat umum. Demikian podcast Pak Kumis Prodi S3 Hukum Islam yang membicarakan tentang sumber daya insani, terlebih strategi peningkatan sumber daya insani dalam rangka mengatasi ya perkembangan daya saing, terutama di BPRS di Jawa Barat ini, yang tadi sudah disampaikan hasil temuannya bagaimana menjadikan sumber daya insani ini berbasis pada makosid syariat. Tentu saja ini akan berguna tidak hanya bagi para peneliti dan akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan institusi seperti perbankan. Demikian, terima kasih hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Dr. Wandi, mudah-mudahan menjadi rahmat, menjadi berkah buat khusus yang paling kemudian khusus juga berkeluarga dan juga umumnya bagi kita semua. Demikian kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.